itu yang di kuburan itu bisa mendengar apa tidak Bapak Ibu? Bisa. Kalau orang mati di kuburan tak bisa mendengar, untuk apa kita diajarkan ucapan salam lewat di kubur? Lewat di kubur itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimin wal mustakhirin. Lewat kubur mengucapkan salam. Itu menunjukkan orang yang dikubur bisa mendengar. Mana dalilnya hadis orang dikubur bisa mendengar? Orang dimasukkan ke liang lahat, dia mendengar suara gesekan sandal orang yang meninggalkannya. Kalau kita tinggalkan kubur itu, pulang kita ke rumah, anak menantu sahabat kerabat tetangga yang pulang ke rumah mengantar jenazah, jenazah itu mendengar suara gesekan sandalnya, kresek kresek kresek. Bayangkan kita di kamar sendirian, gelap, mati lampu, kita dengar suara gesekan sendal orang jauh meninggalkan kita. Begitulah sunyinya di liang lahat. Siapa yang menemani kita di alam kubur? Satu cuman, wa amaluhu. Sedekah, baca Quran, zikir, sholat berjamaah, berbentuk wujud makhluk yang akan menemani kita di liang lahat, liang kubur. Apa kata dia? Aku adalah amalmu. Kalau amalnya baik, sholatnya khusyuk, zikirnya banyak, sholawatnya bagus, sedekahnya melimpah ruah, akulah amalmu yang baik, bentuknya pun baik. Tapi kalau dia mabuk, berzina, minum khamar, membicarakan aib orang lain, berbentuk makhluk yang jahat, yang buruk, yang jelek, yang menakutkan. Siapa engkau? Akulah perbuatanmu yang dulu. Apa kau tak ingat dengan aku? Maka semuanya akan kita jadikan sebagai sahabat. Yarji'usnani, yang menemani orang sampai ke liang lahat ada 3. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Yang pulang ke rumah ahluhu, keluarganya. Kalau suami meninggal, istrinya ikut mengantar. Kalau suami ibu meninggal, ibu ikut apa tidak mengantar? Ikut kata dia. Mau masuk ke dalam? Tidak. Dengar tuh Pak? Tidak kata. Jadi kalau ada ibu-ibu yang menangis di liang lahat, di liang kubur, pernah mungkin Bapak Ibu melihat orang mengantar jenazah, lalu kemudian istrinya menangis, udah. Banyak orang melarang, banyak buya-buya, ustaz-ustaz melarang. Jangan. Istrinya mau masuk ke dalam, jangan. Kalau saya enggak, saya biarkan aja. Tak akan masuk, dia cuma bersandiwara aja. Tidak ada orang mau ikut orang mati. Yang mau ikut cuma satu. Wa amaluhu amal. Sempat-sempatkanlah melangkahkan kaki ke masjid. Sempat-sempatkanlah menyapu, mengusap kepala anak yatim. Sempat-sempatkanlah berzakat, berinfak, bersedekah. Sempat-sempatkanlah mewakafkan tanah untuk rumah Quran. Sempat-sempatkanlah menolong anak yatim, fakir, miskin. Karena sampai masanya nanti kita mau tapi tak sempat. Sekarang masanya sempat tapi tak mau. Sampai masanya nanti mau tapi tak sempat. Suara azan sayup-sayup masuk ke telinga di ruang ICU rumah sakit umum. Hayya 'alas shalah. Mau ke masjid tapi tak mampu. Kaki terbaring. Kena penyakit apa? COVID-22. COVID-19 balik, sudah lewat, sudah. Bermutasi. Bermutasinya apa? Berkembang lebih canggih dari sebelumnya. Amboko bodoh dalam masalah virus. Jadi yang mau tanya ke dokter, Pak dokter, kenapa orang sudah vaksin 2 kali tetap kena COVID? Karena COVID-nya bermutasi Pak Ustadz. Mutasi itu apa?
Payah lo kan ke profesor lo keceknya. Berkembang lebih dari yang terpikirkan manusia. Dulu orang cukup dengan cuci tangan, pakai masker, insya Allah selamat. Kenapa? Karena COVID tidak masuk ke telinga. COVID hanya masuk ke mulut dan ke hidung. Itu maka dua kan ditutup. Bayangkan kalau nya bermutasi masuk ke telinga. Apa sumbek telinga saudara? Tidak ada tausiah, tidak ada khutbah lagi. Jumat iko indah ada khutbah dek telinga awak tak sumbek sadonya. Ternyata air liur yang keluar dari mulut orang terkena COVID, lalu kemudian bisa bertahan selama 20 menit dia di udara. Mutasi terakhir, bisa dia bertahan di udara selama 20 menit, mencari mana mulut yang terbuka. Nampaknya masuknya ke dalam. Tanpa harus berbicara. Walaupun orangnya bicara sudah pergi. Makanya sesudah hamba pai beko asemprot leko. Jadi jangan kini sakit hati ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selalu ada berkembang terus. Virus berkembang. Tapi kenapa hati kita tidak berkembang, tidak semakin kuat, melemah? Karena dua sebab. Yang pertama, godaan setan. Yang kedua, sifat hawa nafsu. Sifat hawa nafsu itu dari dalam diri sendiri. Tapi sifat hawa nafsu dengan godaan setan seperti api di lalang yang kering. Ada lalang kering bekas memanen padi, lalu bertumpuk jerami, tidak akan mungkin terbakar kalau tidak ada api. Tapi kalau ada api di dalam, setan datang mengipasnya. Bolak-balik setan itu mengipas setengah mati. Kalau tidak ada bibit api, tidak akan terbakar. Jadi kalau hitung salah, yang salah itu setan atau diri kita? Diri kita dulu. Jadi setan tidak terlalu salah. Jadi kita kalau terlalu banyak menyalahkan setan, sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan, nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Setan. Saking terlalu seringnya setan disalahkan. Suaminya selingkuh, setan dia salah. Kalau bolehlah setan itu berbicara di halayak umum, kecil setan, ambo ndak salah, suami angkunan gatal kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan hanya bisa menggoda manusia. Ibarat api yang sudah mulai ada nyalanya, setan hanya meniup-niup, mengembus-embus, mengipas-ngipas, membesarkan. Makanya ketika ada bibit api, cepat-cepat dipadamkan dengan istighfar. Begitu teringat macam-macam. Pernah tak Bapak Ibu berjumpa orang tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba tengok apa? Tengok pacar lama. Istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau terlintas dalam hatinya dosa, maksiat, langsung dia fastaghfirullah, mengucapkan istighfar. Sependek-pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar, induk dari segala istighfar. Dibaca pagi, dijaga Allah sampai sore. Dibaca sore, dijaga Allah sampai malam. Dibaca tengah malam, dijaga Allah sampai subuh. Amalan-amalan ini adalah hisnul hasin, benteng. Kalau kita punya kerajaan, kerajaan pagaruyung, dibangun benteng
untuk menjaga jangan sampai musuh datang. Benteng kita adalah zikir. Itulah maka subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir, sholawat zikir. Tapi zikir yang paling afdal adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Ada saatnya zikir pelan dalam hati. Ada saatnya zikir kuat. Kapan zikir kuat? Tengok situasi. Idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Acara menyambut bulan suci Ramadan, pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Kota Padang, juara musabaqah tilawatil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada orang disuruh la ilaha illallah. Orang baca Quran dengarlah baik-baik. Tapi ada masanya orang berzikir kuat. Kapan berzikir kuat? Membacakan zikir ruqyah. Orang yang kerasukan setan, diganggu jin, membacakan zikir untuk orang yang diganggu jin. Tak bisa pelan-pelan. Tak bisa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mesti kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kuat. Karena kalau pelan, kata setannya, kok pelan kali, kok belum makannya. Makanya azan itu dicari orang yang suaranya paling kuat, paling melengking, dalam rangka menyambut 1 Muharram. Jangan cuma ceramah, jangan cuma tausiah, adakan lomba azan. Lomba azan 1 Kota Padang untuk surau Langgar Musola. Yang juara akan diberangkatkan umroh. Setuju? Bapak ibu setuju, anaknya tak setuju, tahu dia takkan berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang paling melengking, suara anak muda. Insya Allah pejabat-pejabat kalau pensiun, kalau meninggal ada penggantinya. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, belum sampai masanya ada penggantinya. Tapi muazzin, imam, khotib, Bilal, berapa banyak jenazah tak dimandikan. Begitu dibuka masih pakai kaos oblong. Kenapa? Karena yang memandikan tak sanggup, saking banyaknya orang mati meninggal dunia. Ini kejadian yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta. Hak atau hoax? Hak, kebenaran, nyata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bangun generasi ini? Di masjid. Mencari pemimpin di masjid, mendidik anak muda di masjid, pengajian tabligh akbar di masjid. Sekarang tak bisa lagi pengajian karena Covid, mesti protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, hand sanitizer, pakai masker, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita membuat majlis-majlis kecil, penyelenggaraan jenazah. Anak-anak ini bagaimana menanamkan sayang kepada bapak ibu. Anak-anak ini kalau tidak diajarkan tentang mati, mereka tidak sayang kepada ibu. Dianggapnya ibu ini akan hidup terus, dianggapnya bapak tak pernah mati. Padahal sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa. Tak mempan kalau cuma nasihat. Kau baik-baik belajar nak, nanti mak mati, biar aja. Kau mesti baik-baik, nanti ayah kau mati, kau jadi anak yatim. Enggak apa-apa kata dia. Tapi dengan mengajarkan penyelenggaraan jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di lingkungan musola kita, mari kita bawa anak-anak kita ke musola. Hari Ahad pagi libur sekolah, maka kita bawa untuk apa? Penyelenggaraan jenazah.
diajarkan dia bagaimana mulai talqin orang yang mau mati sakratul maut. Bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan sampai kita mau mati dihidupkannya TikTok. Jangan sampai kita mau mati diputarkannya lagu dangdut. Makku dulu kalau mau masak lagu dangdut kesukaan dia, ini mau sakratul maut, dengarlah mak. Apa yang selalu dia dengar, apa yang selalu dia tengok, itulah yang akan dia berikan kepada kita di saat akhir kita mau menutup mata, saat nyawa kita keluar mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita didik ini? Di dalam masjid. Jadi masjid bukan sekedar tempat ibadah, ritual, sholat semata, pendidikan. Hari ini sekolah tak sanggup buka. Berapa banyak orang tua yang sudah meminta-minta, tak tahan, ingin anak-anak offline tetap muka. Tapi karena menjaga, apalagi sudah level 4, protokol kesehatannya mesti ketat, tak berani kepala sekolah, tak berani kepala dinas, maka pendidikan non formal menjaga anak-anak, masjid menjadi tempat